Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Aldi dari absen 2, ada Billy dari absen 8, ada Muhammad Rafi dari absen 21, Nabila Yasmin dari absen 22, dan Firsan dari absen 34. Sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan yang terjadi. Sel volta sendiri adalah elektrokimia atau yang menghasilkan arus listrik. Maaf. Penemu sel volta adalah Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Prinsip-prinsip yang terjadi di sel volta. Yang pertama, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, anoda di kutub negatif dan katoda di kutub positif. Yang keempat, elektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Ya, pada potensial listrik yang dihasilkan, sel volta dapat ditentukan menggunakan voltmeter atau potensial meter seperti pada gambar. Dan pada penggunaan sel volta di kehidupan sehari-hari adalah seperti aki dan baterai. Perbedaannya sendiri adalah baterai yang hanya sekali pakai dan aki yang bisa digunakan kembali. Baterai kering atau sel kering biasa disebut sel Lensing atau baterai yang terdiri dari silinder zinc berisi pasta. Dari campuran tersebut ada batu kawi atau MnO2, salmiak NH4Cl, dan karbon C dan sedikit air H2O. Sel ini biasa digunakan sebagai sumber di jam dinding ataupun di senter dan lain-lain. Sel kering mangan terdiri dari mukus zinc atau Zn sebagai elektroda negatif atau anoda, dan batang karbon atau grafit sebagai elektroda positif atau katoda, dan pasta MnO2 dan NH4Cl sebagai larutan elektrolitnya. Reaksi yang terjadi adalah elektroda Zn teroksidasi menjadi ion Zn2+, yang tadinya Zn2+, karena ditambah 2 elektron. Lalu elektron yang dilepaskan mengalir melalui kawat penghantar menuju elektrode karbon. Elektron-elektron pada karbon mereduksi MnO2 dan NH4+ menjadi Mn2O3 dan NH3. Pada lapisan pertama terdapat seng yang sebagai kutub negatif atau anoda. Bagian atas yang menonjol pada baterai itu adalah kutub positif atau katodanya. Pada lapisan pertama dalam baterai terdapat warna hitam atau enggak itu disebut elektrolit amonium klorida, dan ada juga yang disebut mangan dioksida atau biasa disebut dipoisator. Dipoisator ini adalah yang mengatur arus listrik agar bisa lebih lama. Jadi alat bahan yang akan kita gunakan yaitu 3 buah lemon, 3 pencapit buaya, 3 koin emas, 3 paku, 1 lampu, dan 1 pisau. Pertama-tama jadi kita gunakan 3 buah lemon dan kita iris sedikit untuk memasukkan koin emas menggunakan pisau. Dan menusukkan 3 buah lemon menggunakan 3 paku. Jadi masing-masing 1 lemon, 1 paku, dan 1 koin emas. Dan satu pasang untuk menyatukan lemon satu ke lemon lainnya menggunakan pencapit buaya, yaitu yang bagian merahnya misalnya di koin emas dan satunya lagi harus dipaku, dan seterusnya begitu. Dan untuk kabelnya yang terakhir, jadi kita potong sedikit kabel di bagian pencapit buaya dan kita lilitkan ke bagian lampu. Jadi, kesimpulan dari rangkaian percobaan yang dibuat bereaksi spontan karena menghasilkan arus listrik yang dibuktikan dengan menyalanya lampu. Koin yang termasuk logam Cu
atau tembaga akan bereaksi kepada paku yang termasuk logam atau Fe. Kedua logam ini bereaksi redoks spontan, dan dapat menghasilkan arus listrik yang dapat diteruskan, yaitu 2Fe ditambah 2Cu2+ menjadi 2Fe2+ ditambah 2Cu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih buah lemon menghasilkan arus listrik? Karena buah yang mengandung zat asam akan menghasilkan energi listrik jika kita pasangkan logam pada buah itu. Selain itu, buah ini mengandung cairan, sehingga jika kita memasangkan logam yang berbeda pada buah lemon akan menimbulkan perbedaan potensial antara logam dan air, sehingga menimbulkan arus listrik. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton. Maaf bila banyak kesalahan ya.